Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk readingan kali ini yaitu hal baik apa yang akan menghampirimu dalam waktu dekat. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 yaitu Clear Quartz, pile 2 yaitu Amethyst, pile 3 yaitu Rose Quartz. Silakan kalian pilih batu mana yang paling memanggil hati kalian. Jadi bukan batu mana yang paling kalian suka, tapi pilihlah batu mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamp sudah saya sediakan di bawah. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Halo pile 1, untuk kalian yang memilih Clear Quartz, ini adalah readingan kalian ya. Jadi kabar baik apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini? Yang saya lihat di sini, kalian akan bergembira ya. Dalam waktu dekat ini kalian akan merasakan suatu kebahagiaan yang sangat besar ya, karena di sini ada kartu Just Love ya. Di sini ada kartu Just Love. Tertawalah, kalian akan tertawa untuk dalam waktu dekat ini, tertawa bahagia ya. Jadi akan banyak hal-hal positif yang datang ke dalam hidup kalian ya. Kalau yang saya lihat di sini mengenai asmara dan juga keuangan, kedua-duanya sama-sama mendatangkan kabar baik untuk kalian. Dan di sini juga ada kartu playfulness ya. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Kalian akan merasakan suatu hal yang bahagia sekali ya, baik itu dalam hal cinta ataupun keuangan. Yang ini playfulness itu dalam keadaan cinta ya. Untuk kondisi asmara kalian akan merasakan suatu hal yang membuat kalian dekat dengan orang yang kalian cintai ya, ataupun dengan pasangan kalian di sini. Di sini ada Queen of Swords ya. Jadi sebelumnya kalian mengalami banyak sekali sakit hati pada hubungan-hubungan yang sebelumnya ataupun pada hubungan yang sekarang. Kalian sudah makan banyak garam istilahnya ya. Kalian merasakan begitu banyak kekecewaan dalam hal cinta. Dan di sini kalian sudah tidak mau lagi berurusan dengan orang yang suka memberikan kalian hanya omong kosong ya, hanya janji-janji palsu. Kalian sudah tidak mau menerima itu semua ya. Dan di sini diklarifikasi oleh Eight of Cups ya. Jadi apapun yang membuat kalian tidak puas, tidak bahagia di dalam sebuah hubungan, kalian mulai pergi meninggalkan sesuatu yang sudah tidak worth it lagi buat kalian, sesuatu yang sudah tidak menyenangkan, tidak memuaskan, tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan selama ini. Kalian sudah mulai melepaskan semua hal-hal buruk itu. Kalian sudah mulai meninggalkan semua yang tidak memuaskan kalian lagi ya. Dan kalian sudah saat ini sudah benar-benar pergi menuju ke sesuatu hal yang kalian inginkan. Apapun itu ya, entah kalian menginginkan sebuah hubungan yang berkomitmen. Jadi di sini maksudnya kalian akan fokus. Kalau emang kalian ingin hubungan yang berkomitmen, kalian akan fokus ke jalan itu saja. Jadi kalau kalian bertemu dengan seseorang atau mantan kalian yang masih ingin main-main, masih nggak mau serius, masih belum siap berkomitmen, kalian sudah siap untuk pergi meninggalkan orang itu ya. Karena kalian ingin fokus terhadap
tujuan dan cita-cita kalian ya. Kalau memang orang itu berbeda tujuannya atau beda visi misi dengan kalian, kalian lebih baik menjauh dari orang itu. Dan saya lihat di sini kalian sudah siap untuk menjemput impian kalian, untuk berjalan sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan visi misi kalian di sini ya. Itu bagus banget. Dan sebelumnya kalian sering sekali merasa sakit hati oleh seseorang yang tidak dewasa, saya lihat di sini ya. Bisa jadi kalian sebelumnya atau saat ini dealing dengan seseorang yang berzodiak Leo, Sagittarius, atau Aries ya. Tidak selalu atau tidak harus dengan zodiak itu, tapi energinya yang bisa sama seperti zodiak Leo, Aries, dan Sagittarius, dimana kalian selalu merasa kecewa ya dengan orang ini. Kemungkinan orang ini tidak dewasa ya, masih kanak-kanakan, masih belum mampu mengambil sebuah tanggung jawab ya. Karena seharusnya kalau kita semakin dewasa, tanggung jawab pun semakin besar. Jadi kalau yang namanya komitmen dan berkeluarga itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Kalau memang dia belum mampu untuk berkomitmen, berarti dia belum dewasa, karena dia belum bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Jadi kebanyakan dari kalian ya yang memilih pile 1, kalian dealing sebelumnya dengan orang yang immature ya, kurang dewasa, masih ingin main-main, masih ingin sibuk dengan kehidupannya sendiri, masih ingin pergi bareng teman-temannya, kerjanya main games terus ya. Dan kemungkinan dalam karirnya orang itu juga tidak ada kenaikan, barangkali stuck di sana aja ya, karena dia tidak mempunyai motivasi bagaimana caranya untuk maju ya. Jadi di sini saya merasakan sekali kalian selalu ada di dalam drama, selalu dibuat drama segala sesuatunya dengan orang yang kalian ajak dealing ini ya. Yang saya tangkap tadi karena memang dia orangnya kurang dewasa. Jadi kalian selalu merasakan sakit hati ya. Barangkali kalian sebelumnya selalu diduakan, diselingkuhi, dibohongi ya. Di sini kalian sudah berkali-kali mengalami sakit hati. Dan kabar baiknya kalian akan healing ya, kalian akan pulih dari rasa sakit hati ini. Karena kalian memang sedang ada di dalam jalur spiritual ya. Di sini kalian sedang ada di dalam jalur spiritual. Kalian sedang dalam perjalanan menuju pertumbuhan spiritual. Dari masalah-masalah yang kalian alami, dari masalah yang kalian hadapi, kalian diminta untuk naik kelas dalam hal spiritual ya. Jadi kalian akan mampu melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Kalian akan lebih dewasa lagi dalam menyikapi segala sesuatu, dari rasa sakit hati kalian yang sebelumnya, kekecewaan kalian yang sebelumnya, itu yang akan membuat kalian bertumbuh spiritualnya. Ya, kalian akan mampu untuk menilai orang mana yang bisa membohongi kalian, orang mana yang bisa serius berhubungan dengan kalian, berkomitmen dengan kalian. Kalian akan bisa membaca itu setelah ini ya. Dan saya lihat di sini ada seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Ini bisa seseorang yang baru ya. Ada orang baru yang mendekati kalian dalam waktu dekat ini, atau mungkin sudah atau sedang mendekati kalian saat ini. Ya, dan orang itu bisa berzodiak Virgo, Capricorn, atau Taurus ya. Tidak harus selalu berzodiak itu, dan bisa saja hanya energinya saja.
Dan saat dia datang kepada kalian, dia akan menawarkan hubungan yang serius. Karena dia seseorang yang family oriented yang saya lihat di sini ya. Dia sosok yang bertanggung jawab. Dan dia sudah siap untuk berhubungan yang serius dengan kalian dan akan membawa kalian kepada hubungan yang berkomitmen. Kalau misalnya ini adalah orang lama, itu bisa jadi ya. Jadi orang lama ini akan kembali pada kalian dengan sisi yang berbeda. Di saat dia kembali pada kalian, dia akan lebih dewasa, lebih baik dalam bersikap terhadap kalian. Dan untuk masalah karir ataupun finansial, kalian akan sangat bahagia sekali dalam waktu dekat ini. Karena kartu ini melambangkan victory dan sukses, kemenangan dan kesuksesan. Ya, jadi dalam hal keuangan, kalian akan sukses. Entah kalian bisa jadi naik jabatan, kalian dipromosikan, ataupun bisnis kalian akan berjalan dengan lancar dan segala penjualan meningkat ya. Dan kalian akan merasa secure sekali dalam hal finansial. Jadi keamanan dalam hal finansial kalian akan bertambah. Dan kesehatan kalian pun akan meningkat. Wow, bagus banget ya. Di sini kesehatan meningkat yang saya lihat. Finansial kalian akan makin bertambah, makin aman ya. Pundi-pundi kalian akan semakin berkembang di sini. Kalian akan mencapai sebuah kesuksesan di sini. Mungkin dari hasil kerja keras kalian selama ini, kalian akan menikmatinya dalam waktu dekat ini. Apapun yang kalian inginkan akan tercapai ya. Ini yang digambarkan oleh Ace of Pentacles. Dan di dalam hubungan, dalam asmara, kalian akan menerima sebuah tawaran baru. Itu bisa tawaran yang sangat baik ya. Bisa sebuah tawaran berkomitmen dari orang ini ya. Dia akan datang kepada kalian untuk memberikan komitmen pada kalian. Dia akan menawarkan sebuah hubungan yang serius dan memastikan bahwa hubungan yang akan dijalankan adalah hubungan yang aman. Bagus banget ya. Dan untuk kedepannya, di sini ada The Chariot ya. Ini bagus banget karena ini juga adalah sebuah pergerakan, sebuah action. Jadi kalau seseorang yang baru ini datang kepada kalian ya, dia akan datang kali ini dengan sungguh-sungguh. Entah itu bisa orang baru atau orang lama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang jelas dia akan datang ke kehidupan kalian ya untuk membawa kalian ke sebuah hubungan yang berkomitmen. Ya, dia akan mengatakan apa yang dia inginkan dari kalian untuk membangun sebuah hubungan yang aman, hubungan yang serius. Itu bagus banget ya. Asal ya di sini, tapi ada asalnya juga dari kartu ini. Asalkan kalian mencintai diri kalian sendiri, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Di sini yang maksudnya love yourself first, itu maksudnya cintai diri kalian dulu. Jadi kalau kalian tidak mencintai diri kalian dulu, bagaimana bisa orang lain mencintai kalian juga? Di sini maksudnya mencintai diri kalian bukanlah egois ya, lebih mementingkan diri kalian daripada orang lain, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi mencintai diri kalian lebih itu artinya kalian mampu untuk jujur terhadap diri kalian sendiri, apa yang kalian butuhkan, apa yang seharusnya kalian dapatkan saat ini.
Ya, kalian jujur dengan diri kalian sendiri sehingga kalian juga mampu untuk bertindak dan mengatakan kejujuran itu kepada siapapun yang sedang kalian ajak untuk dealing ya, entah itu dalam hal asmara ataupun karir ya. Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri sehingga kalian mampu berbicara dan bertindak, berkelakuan secara jujur juga. Itulah yang dinamakan self love ya. Kalau kalian mampu untuk melakukan hal itu, maka semua hal baik akan datang ya. Tidak akan ada yang menghalangi jalan kalian untuk menuju sukses. Ya, menuju kemenangan tidak akan ada yang menghalangi. Kalau kalian mampu untuk jujur terhadap diri kalian sendiri. Oke, bagus banget untuk file 1 ya. Semoga ini resonate untuk kalian dan semoga kemenangan dan kesuksesan benar-benar terjadi kepada kalian dalam waktu dekat ini. Sekian dulu untuk file 1. Semoga kalian suka dengan readingan ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Halo bagi kalian yang memilih file 2 yaitu batu amethyst. Jadi ini adalah readingan kalian. Hal baik apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini? Yang saya rasakan di sini ada seseorang yang akan datang kepada kalian untuk meminta maaf. Ya, atau seseorang yang menyesali perbuatannya. Ya, jadi di sini kalian sebelumnya atau saat ini sedang dealing dengan seseorang yang sangat toksik. Bisa jadi dia berzodiak Capricorn, tapi tidak harus selalu berzodiak Capricorn. Bisa saja hanya energinya saja. Jadi orang ini adalah seseorang yang selalu toksik ya untuk kalian, yang selalu membuat kalian merasa tidak nyaman, sakit hati, dan kecewa ya. Dan dia saat ini sedang menyadari. Saat ini dia mulai menyadari bahwa kalian adalah orang yang berharga bagi dia. Bahwa selama ini orang yang dia kecewakan adalah orang yang paling berharga buat dia, yang saya lihat di sini ya. Dia menyadari keegoisannya selama ini terhadap kalian. Dia menyadari apa yang telah dia lakukan selama ini, sehingga membuat kalian menjauh dari dia. Dan di sini dikonfirmasi dari kartu See the Light ya. Jadi See the Light ini artinya dia mulai melihat cahaya. Ya, melihat cahaya dari mana? Dari jiwanya ya. Dia mulai melihat cahaya dari jiwanya bahwa selama ini dia dealing dengan egonya dia sendiri. Dan itu merefleksikan respon kalian terhadap dia. Dan dia sadar kalau dia harus berubah ya. Di sini dia menyadari bahwa memang dia perlu berubah di sini. Tidak bisa selamanya dia mempertahankan egonya di dalam sebuah hubungan. Kalau mau hubungan itu tetap berjalan dengan baik, kedua belah pihak sama-sama bahagia, dia harus mulai berubah. Dia menyadari itu, bahwa selama ini dia kurang menghargai kalian. Dan dia mulai menyadari dan melihat kalian sebagai cahayanya. Dia mulai menyadari bahwa kalian adalah sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, yang sudah dia sia-siakan selama ini ya.
Di sini juga ada kartu Seven of Swords ya. Jadi ini saya merasa dia yang selama ini tidak jujur sama kalian. Bisa jadi dia memiliki hubungan dengan orang lain selain sama kalian ya. Bisa jadi dia dekat dengan banyak orang, atau kalian diselingkuhi, atau dia hanya memanfaatkan kalian ya. Di sini intinya selama ini dia hanya menyakiti kalian ya dengan ketidakjujurannya. Dan saya merasakan saat ini dia sedang menyesali perbuatannya ya, karena di sini juga ada Five of Cups. Saat ini dia sendiri ya, merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah ia perbuat selama ini. Ternyata selama ini egonya lah yang menyebabkan hubungan selalu kandas, hubungan selalu putus di tengah jalan. Ya, dia menyadari bahwa egonya lah yang harus diperbaiki. Di sini saya merasa dia sangat menyesal apa yang telah ia buat sama kalian. Dan dia merasakan kerinduan juga yang saya rasakan di sini ya. Dia merasakan kerinduan sama kalian. Dia menyesali. Dulu dia sering menyakiti kalian. Dia sedih ya. Dia sedih karena hubungan kalian harus pisah ya, harus putus, atau nggak bareng lagi, nggak ada komunikasi lagi. Dia merasakan nggak ada kalian itu ternyata sangat berbeda. Kalian mungkin yang selama ini selalu membawa kenyamanan dalam hidupnya. Dan di saat kalian ada dan memberikan kenyamanan dengan tulus, tetapi dia malah menyia-nyiakan kalian. Dan saat ini dia sedang menyesali semua itu ya. Dan di sini juga ada Page of Cups. Jadi di sini dia ingin datang sama kalian lagi untuk meminta maaf. Ya, bisa jadi dia akan mulai mengirimkan kalian sebuah pesan ya, karena di sini juga ada Page of Wands yang berarti sebuah komunikasi bisa melalui chat ya ataupun telepon ya. Yang jelas akan ada sebuah komunikasi terjalin kembali. Entah bisa jadi dia mulai menghubungi kalian hanya sekedar menanyakan kabar. Walaupun tidak langsung minta maaf ya, dia akan mulai mengabari kalian, menanyakan kabar kalian dan memberikan perhatian sama kalian, atau mulai sering berkomunikasi lagi sama kalian, mulai mendekat lagi sama kalian. Yang jelas di sini dia menginginkan sebuah permintaan maaf sama kalian dan ingin memulai sesuatu hal yang baru lagi sama kalian, ingin memulai hubungan yang baik lagi sama kalian yang saya rasakan di sini ya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya masuk lagi ke kehidupan kalian di sini. Walaupun kalian nggak tahu apakah di saat dia datang untuk meminta maaf, apakah kalian mau menerimanya lagi atau tidak. Ya, karena di sini saya melihat kalian akan berada di posisi yang untung ya, karena mungkin dia meminta maaf sama kalian, dia pengen balikan lagi sama kalian ya. Jadi kalian di sini berada di posisi yang menguntungkan ke depannya ya. Hanya kalian masih belum tahu apakah kalian bisa menerima lagi atau tidak orang ini.
Dan di sini juga ada kartu love yourself first ya. Your self respect makes you more romantically attractive. Ya, jadi di sini kalian mulai mencintai diri kalian sendiri. Di saat kalian mulai bisa mencintai kalian diri sendiri, maka dia mulai merasakan hal itu dan mulai tertarik lagi sama kalian ya. Jadi kartu ini pas banget ya, karena di sini juga ada see the light dan love yourself first ya. Jadi di saat kalian mencintai diri kalian sendiri, dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ya, dia mulai merasa see the light, merasakan cahaya itu mulai bersinar dari dalam diri kalian, karena kalian mulai mencintai diri kalian sendiri. Ya, kalian mencintai diri kalian bukan berarti kalian mementingkan diri kalian, tapi kalian jujur, mampu untuk jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalau selama ini mungkin hubungan yang kalian jalani adalah sebuah kebohongan. Maksudnya adalah mungkin dia sudah bersikap kasar, bersikap tidak adil ya, bersikap tidak menghargai kalian, tapi kalian terima-terima aja. Itu namanya kan gak jujur ya. Yang seharusnya kalau dia bersikap buruk sama kalian, kalian mampu untuk merespon juga bahwa bersikap buruk itu tidak baik. Ya, itu yang namanya jujur ya. Atau kalian mulai menjauh karena egonya dia yang terlalu besar. Itu pun juga sebuah kejujuran ya. Jadi di saat kalian mampu untuk jujur kepada diri kalian sendiri dan kalian mampu untuk berkata dan bertindak jujur, maka dia akan merasa dan melihat cahaya itu dari dalam diri kalian dan dia akan kembali tertarik sama kalian. Itu yang saya rasakan di sini ya. Jadi bagus banget untuk pile 2, kabar baik apa ya atau hal baik apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini ya. Kalian akan menerima sebuah permintaan maaf dari seseorang yang sudah menyesali perbuatannya, yang akan berubah di saat dia datang kembali sama kalian ya. Dan kalian sudah mampu atau berhasil untuk mencintai diri kalian sendiri, mampu untuk jujur terhadap diri kalian sendiri, sehingga itu menarik energi positif ke dalam hidup kalian ya. Dan itu secara otomatis juga mampu menyadarkan dia yang selama ini telah menyia-nyiakan kalian atau tidak menghargai kalian. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 2. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Halo untuk kalian yang memilih pile 3, yaitu dengan batu rose quartz. Jadi ini adalah readingan kalian ya. Hal baik apa yang akan menghampiri kalian dalam waktu dekat ini, pile 3. Yang saya lihat di sini kabar baiknya adalah ada seseorang ya dari masa lalu yang ingin memperbaiki hubungan sama kalian. Ya. Di sini ada kartu Temperance. Jadi di sini orang yang kalian dealing ya atau dia itu sedang mengalami pemulihan ya, sebuah pemulihan yang membuat dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang menyakiti kalian. Dia sangat ingin memperbaiki hubungan sama kalian di sini. Dan diklarifikasi oleh kartu Two of Wands ya. Jadi dia merencanakan untuk memperbaiki hubungan kalian.
merencanakan bagaimana berkomunikasi lagi sama kalian di sini. Barangkali di hubungan kalian yang sebelumnya, hubungan kalian sangat tidak seimbang ya, antara memberi dan menerima di antara kalian berdua. Dan dia menyadari ketidakseimbangan itu. Maka dari itu sekarang dia sangat ingin merubah dirinya terlebih dahulu ya, supaya saat dia datang sama kalian atau mengajak kalian untuk memulai sebuah hubungan yang baru, maka kalian berdua akan mampu untuk menyeimbangkan kembali ya hubungan yang sebelumnya sangat-sangat tidak seimbang. Di sini ada kartu Six of Cups, dimana ini adalah orang lama ya, orang dari masa lalu yang datang kembali ke kehidupan kalian. Ya, bisa jadi dia juga adalah soulmate kalian, karena Six of Cups juga merupakan energi dari seorang soulmate ya. Dia merasakan sebuah spiritual koneksi, sebuah koneksi spiritual dengan kalian, di mana dia mampu merasakan sebagai dirinya sendiri saat bersama kalian. Dia sangat merasa nyaman sama kalian karena kalian selalu memberikan ruang untuknya menjadi diri sendiri. Lalu banyak dari kalian yang saat ini sedang tidak berkomunikasi ya, karena di sini ada Four of Swords. Jadi saat ini kalian sudah putus, kalian sudah gak ada komunikasi lagi sama dia ya. Dimana Four of Swords juga menggambarkan ini adalah momen healing ya. Ini adalah saat dimana kalian berdua healing. Kalian pun memulihkan perasaan kalian dari kekecewaan yang sebelumnya. Begitupun juga dengan dia yang saat ini juga memulihkan perasaannya yang juga sakit, mungkin karena kesalahan-kesalahannya yang sudah dia perbuat sama kalian di sini ya. Jadi intinya saat ini kalian sedang merenung, berkontemplasi ya. Dan kalian healing dari sakit hati yang sudah kalian alami selama ini. Di sini ada Five of Cups ya. Dia sangat sedih saat ini ya. Dia sangat menyesali perbuatannya sama kalian kalau selama ini dia tidak memperhatikan kalian, tidak pernah menghargai keberadaan kalian. Ini ada penyesalan yang mendalam dari dirinya. Dan dia sangat merindukan kalian di sini, makanya dia sangat ingin kembali sama kalian ya. Dia merindukan momen-momen bersama kalian, di mana momen itu yang membuat hari-harinya selalu ceria, membuat dia selalu merasa nyaman, menjadi dirinya sendiri sama kalian. Dan bahkan mungkin itu tidak pernah dia dapatkan dari orang lain ya. Mungkin hanya kalian yang bisa membuat dia nyaman di sini. Kalian sedang mengalami konflik ya. Terakhir kalinya mungkin kalian beradu argumen sama dia sebelum kalian saling diem-dieman, saling gak komunikasi. Ada argumen yang mungkin membuat kalian sakit hati ya di sini, dan itu membuat dia merasa menyesal sekali. Di sini ada kartu 5. Five of Cups, Five of Wands, sama-sama 5. Berarti akan ada sebuah perubahan. Ya, perubahan yang positif yang saya lihat di sini ya. Akan ada sebuah perubahan yang positif dalam hubungan kalian.
Dan di sini juga ada kartu rebel ya. Di sini menggambarkan bahwa ada pemberontakan di dalam dirinya, ya, dimana antara ego dan logika dan perasaan semua campur aduk ya. Mungkin dulu dia hanya menggunakan egonya di saat dia dealing sama kalian. Dia tidak menggunakan perasaannya dan logikanya. Dan yang saya rasakan di sini bisa juga ini adalah konflik batin ya, konflik batin di dalam dirinya, di mana egonya sedang berperang sama perasaan dan logikanya. Di mana logika saat ini memberontak agar egonya dirubah, agar tidak terlalu menggunakan ego di saat dia berhadapan dengan siapapun ya. Lalu di sini juga ada kartu Three of Pentacles. Ini adalah sebuah perubahan yang positif ya. Di saat dia datang kepada kalian kembali ya, dia akan menawarkan kalian sebuah hubungan yang serius, hubungan yang berkomitmen, bahkan ini menuju pernikahan, karena Three of Wands juga menggambarkan sebuah pernikahan. Ya, di saat nanti kalau dia datang sama kalian, dia akan mengekspresikan segala cintanya dia sama kalian dan meminta maaf bahwa selama ini cintanya tertutupi oleh egonya yang begitu besar, sehingga itu membuat kalian menjauh ya. Dan di sini juga ada kartu Make the Effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take ya. Di sini dia akan berusaha ya. Dia akan berusaha, dimulai dari berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena di sini juga ada kartu Temperance ya. Jadi dia mulai berusaha untuk menekan egonya, memperbaiki dirinya, menyadari kesalahannya yang saya rasakan di sini. Sehingga dia bisa melihat kalian sebagai soulmate-nya, bahwa kalian adalah sosok yang dia inginkan sebetulnya selama ini. Dan dia akan datang sama kalian untuk memperbaiki hubungan, memulai hubungan yang baru lagi bersama kalian, bahkan akan menawarkan kalian sebuah komitmen hingga ke pernikahan yang saya rasakan di sini ya. Wow, bagus banget untuk pile 3. Di saat dia datang, dia akan berubah, tidak seperti dulu. Ini mirip dengan pile 2 ya sebenarnya. Jadi di saat dia datang sama kalian, dia akan menawarkan kalian sebuah hubungan yang serius, menawarkan sebuah komitmen bahkan ke pernikahan. Wow, bagus banget ya. Oke, pile 3, jadi hal baik apa yang akan menghampiri kalian dalam waktu dekat ya. Jadi akan ada seseorang dari masa lalu yang akan datang ke dalam kehidupan kalian untuk memperbaiki sebuah hubungan dan menyesali perbuatannya, dan akan memperbaiki segala kesalahan yang sudah pernah dia buat ya. Dan saya merasakan di saat dia datang, dia akan menawarkan sebuah hubungan yang serius sama kalian. Bahkan hubungan serius itu bisa mengarah ke pernikahan. Wow, bagus banget ya. Oke, pile 3. Sekian dulu untuk readingan kalian. Semoga kalian suka dengan readingan ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.